Ya, yang tapi gitu sudah kan. dibangun, sudah disiapkan tim di belakang Kluivert ini untuk mendukungnya ya Pak. Jadi sebetulnya apakah tugas utama dari Kluivert ini adalah menyatukan dulu, harus mendapatkan memberi experience, respect dulu dari memberi tim. trust, iya kan? Gitu. Kemudian kalau persoalan nanti mengelola teknik permainan, taktiknya, apakah dia juga pemain hebat lah, masa dia nggak ngerti teknik? Karena yang kita dengarkan akan datang juga direktur teknik Pak yang sudah disiapkan, apakah itu betul? Lebih kepada asisten dan tim yang bagus-bagus. Kalau direktur teknik ya belum, kita lagi cari gitu. Ya cuman tentu dengan jaringan saya, ya kan, saya mendapat advice dengan banyak figur dan tokoh-tokoh legend dunia juga, ya saya diskusi aja kan. Ini kejadian begini gimana? Kejadian begini bagaimana? Ini di dalam sepak bola juga ada etikanya. Saya nggak boleh main buka-buka gitu. Termasuk yang tadi soal skandal, berbagai skandal yang dikuliti. Itu menurut Pak Erik tidak relevan dengan pilihan. Setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi kita itu jadi jangan bangsa yang selalu ngejelek-jelekin gitu, nanti karma tuh. Ya kita harus udahlah, what is past, we look the futures. Apa yang kita harus perbaikin, kita jaga mimpi kita jaga asa kita, kan gitu. Ya kan? Kalau dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Global. Terima kasih sobat sudah hadir di video kali ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Nah, beberapa hari ini pergantian Sintayong dengan Patrick Kluivert itu sangat ramai. Sampai-sampai para netizen itu membahas kontroversinya Patrick Kluivert itu, yaitu pelatih baru timnas. Dari rekam jejak yang dipertanyakan hingga skandal masa lalu yang terjerat dengan judi dan berbagai isu bermunculan. Tapi tunggu dulu, apa sih jawaban Erick Thohir? Apa pilihan ini sekedar eksperimen berisiko atau strategi besar yang membawa harapan baru? Yuk simak penjelasan Erick Thohir tentang keputusan mungkin lebih penting daripada kita bayangkan. Yuk tonton videonya. Bagaimana merespon Pak soal informasi-informasi bahwa CV dari Kluivert ini dikuliti yang katanya tidak terlalu mentereng secara CV kepelatihannya ya dibandingkan dengan Sintayong, kemudian katanya lain. 1 tahun sudah menganggur sebagai pelatih. Ada penilaian lain. Tapi semua informasi ini Pak Erik sudah ketahui, termasuk berbagai skandal yang menyangkut Kluivert. Nggak bener, kan udah jelas itu dia di frame, ada lawyernya, ada sindikatnya, itu kan ada, kasus hukumnya ada, ya. Tapi yang jelasin biar dia, jangan saya dong, itu. Ya. Tapi yang pastinya ini sudah menjadi kalkulasi ya Pak, sudah dipertimbangkan semua profilnya. Dan tim yang nanti dibentuk, yang nanti akan diumumkan, ya juga kita udah kalkulasi, ya kan. Ada techniciannya yang bagus nanti namanya siapa, ada yang kuat di sini, itu kan teamwork. Saya tidak mau ya, dan saya tidak percaya kesuksesan itu karena kerja seseorang. It's about teamwork. Intinya Kluivert ini jangan dilihat bahwa dia berdiri sendiri. Ada intangible aset lainnya yang tapi sudah dibangun, sudah disiapkan tim di belakang Kluivert ini untuk mendukungnya ya Pak. Jadi sebetulnya apakah tugas utama dari Kluivert ini adalah menyatukan dulu, harus mendapatkan memberi experience, respect dulu dari tim, memberi trust, iya kan? Gitu. Kemudian kalau persoalan nanti mengelola teknik permainan, taktiknya, apakah dia juga pemain hebat lah, masa dia nggak ngerti teknik? Karena yang kita dengarkan akan datang juga direktur teknik Pak yang sudah disiapkan, apakah itu betul? Lebih kepada asisten dan tim yang bagus-bagus. Kalau direktur teknik ya belum, kita lagi cari gitu. Ya cuman tentu dengan jaringan saya, ya kan, saya mendapat advice dengan banyak figur dan tokoh-tokoh legend dunia juga, ya saya diskusi aja kan. Ini kejadian begini gimana?
kejadian begini bagaimana? Kan Anda juga punya experience sebagai presiden. Iya, tapi kadang-kadang kan namanya bola, ya kan, dari Mancini ke Frank de Boer, ya kan, akhirnya mesti pelatih Itali lagi. Kalau di Itali ternyata emang mesti Itali lagi itu. Jadi ada kultur-kultur itu yang kadang-kadang saya secara pribadi mau coba tabrak, ternyata nggak bisa gitu loh, ya kan. Ada yang bilang begini Pak Erik. Di Inter akhirnya ya Itali lagi pelatihnya, karena kalau dari luar negeri ya kita udah coba Frank de Boer, ya dimakan di sana gitu. Ya udahlah, itu kan dinamika. Ada kata-kata begini Pak Erik. Pak Erik ini mencari pelatih sepertinya kriterianya yang penting Belanda dan mau datang pada saat Natal. Enggak. itu candaan netizen ya. Itu yang saya rasa nggak lucu, ya, karena kan saya bilang waktu saya itu ke luar negeri harus punya izin. Ya, jadi saya mohon maaf ya, mungkin aneh sebagai presiden PSSI bicara tertutup dengan pimpin negara, dengan Menpora, dengan, kan sebenarnya PSSI ini ke FIFA. Tapi kan kita di Asia, tidak mungkin PSSI ini bisa hari ini tanpa juga support pemerintah. Yang selama ini selalu jadi government intervention. Berapa kali PSSI ini dihukum sama FIFA? Ini kan baru pertama FIFA dan pemerintah dan stakeholder sepak bola percaya dan kantor FIFA-nya ada gitu. Artinya apa? Ya kita ini Asia. Jadi ya kalau mohon maaf Pak Prabowo sebagai Pak Presiden atau Pak Jokowi yang suka sepak bola atau Pak Menpora yang juga ngikutin tahu cerita ini sebelumnya, mereka udah tahu. Tapi saya bilang please off the record gitu. Ya kan? Ya karena tadi saya mesti respect juga ya kepada pilihan, kepada apresiasi kepada Coach Indra, Coach Nova, Coach Mochi, Coach Sintayong. Kita mesti apresiasi, mereka udah berjuang buat kita gitu. Nah kita jangan terjebak dari hal-hal yang kontra, itu yang kita harus jaga. Ini yang kita, makanya tadi mohon maaf kalau saya mesti ngurek-ngurek ini, saya ya nggak mau kalau udah personal. I have to respect itu. Tanda tangan kontrak pun sesudah dilepas. Ya. Kalau orang lain, tanda tangan dulu, saya nggak mau. Gitu. Dan penilaian pelatih-pelatih ini, masalah datang hari apa, itu bukan sebagai sesuatu yang nggak respectful, ya kan? It's a willingness. It's sacrificing. Saya juga terbang berangkat dari Indonesia 24 malam, mendarat jam 6.10 di London, mandi, interview, sore interview dengan yang lain, besoknya interview, terus interview, iya kan, terus pulang, iya kan, udah tahun baru di Bundaran HI lagi waktu itu. Ya, kan? Kluivert itu betul tidak Pak Erik direkomendasikan dari Van Gaal? Saya nggak bisa komen gitu, kan ini di dalam sepak bola juga ada etikanya. Saya nggak boleh main buka-buka gitu. Termasuk yang tadi soal skandal, berbagai skandal yang dikuliti, kita punya, itu menurut Pak Erik tidak relevan dengan gini, pilihan. Setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi kita itu jadi jangan bangsa yang selalu ngejelek-jelekin gitu, nanti karma tuh. Ya kita harus udahlah, what is past, we look the futures. Apa yang kita harus perbaikin, kita jaga mimpi kita jaga asa kita, kan gitu. Ya kan? Kalau dulu orang mungkin masih bilang kita butuh waktu, tapi kan kalau sekarang bulan Maret kita sudah mau menghadapi Australia, dan itu akan menjadi pertaruhan pertama pembuktian apakah keputusan PSSI ini tepat atau tidak. Segala konsekuensinya sudah siap Pak Erik. Kalaupun nanti kalau menang bagus, orang-orang akan memuji ini keputusannya tepat saya dari perlu PSSI. pujian. Tapi kalau kalah itu yang berisiko kan Pak Erik. Is part of the job gitu. Pak Erik bersama dengan PSSI willing to take all the risk. Loh, karena lebih memenangkan bagaimana kalau kita mau menjaga psikologis para pemain. Kalau kita mau cuman happy, stay at it aja, aman. Kalau nanti gagal, ya udah, salahin aja pelatihnya, nggak fair dong. Nah, iya kan. Terus akhirnya mimpi kita hilang. Kan kita harus jaga mimpi kita. iya Pak.
Kenapa saya tanyakan ini lebih dari sekali? Karena saya juga mendengar sebetulnya kalau mau aman, mau main aman, PSSI, Pak Erik cukup mempertahankan nonton saja aja tepuk tangan. pelatih yang sekarang. Bagus. Iya kan? Toh kalaupun nanti kita kalah, mungkin orang-orang akan lebih menyalahkan pelatihnya. Ya. Tapi kan pilihan ini diambil. Kan nggak bisa gitu. Berarti ada something else, ada something yang lebih besar. Ya kita harus berhasil kan. Kita maunya berhasil. Masa jadi kita bangsa kalahan terus? Itu kan. Kita harus jadi bangsa menangan lah. Kita mesti juga ambisius in the good way. Bukan mengalahkan sejarah cara ya, gitu. Sama ketika kita melihat aturan FIFA, bisa naturalisasi, kita pakai aturan FIFA bukan. Dan pemain-pemain ini loh, mereka nggak dapat apa-apa dari kita. Ketika mereka lepas warga negara, mereka emang nggak gampang main di EU-nya, susah aturannya, dibatesin, ada kualifikasinya semua gitu loh. Jadi jangan dilihat hanya iya kan, mereka kan main nggak ada. Mereka benar-benar kecintaan kepada Indonesia segala gitu. Dan mereka real, ada darah Indonesia gitu. Pemain-pemain kita juga upgrade, naik kelasnya. Lihat aja Rido, lihat aja Mas, upgrade gitu. Nah itulah kenapa yang U17, U20 pun kita sekarang pupuk. Di U17 cuma ada Matthew Baker. Dan itu ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia cuma satu. Di U20 hari ini baru satu, Jens Reven. Ya. Nah ini yang kita harus naikkan mereka, confidence level. Gitu. Tadi malam saya masih telepon Coach Indra jam berapa? Tanya Coach Indra, 11.30 malam. Coach, tanggal Juni sekian, Juni atau berapa? Available nggak U20? Ya, ini ada mau datang dari Eropa, mau tanding, khusus datang ke Indonesia. Gimana Pak Kosko? Enggak, dia bayar sendiri. Jarang-jarang Pak katanya. Hotel Pak, bayar sendiri. Ayo kan itu luxury yang saya dapat juga sebagai pernah menjadi komunitas bola di Eropa gitu. Gitu kan. Jaringan itu ya Pak. Iya kan. Jadi ngomong soal bayar-membayar nih Pak. Kita tahu sebetulnya kontrak STI itu sampai 2027. Ya. Sehingga ada kompensasi puluhan miliar rupiah katanya harus dibayarkan kepada makanya Sintayong. itu kalau pasti campurin ke mafia bola saya keberatan gitu. Erick Thohir. Ya, saya mana bisa ditekan-tekan sih, kan tahu. Tapi ada yang coba menekan nggak sih? Nggak ada. Saya susah ditekan orangnya. Nggak ada yang coba-coba juga untuk. Saya kompromi, saya buka begini strateginya, tapi nggak ada yang bisa ditekan saya. Ya kalau saya ditekan teman, mana bisa match fixing sekarang bersih di Liga 1. Bicara aja. Liga 2 masih alarm tiap minggu bunyi. Ya kan? Kita ini membangun ekosistem sepak bola gitu loh. Akan semuanya pelan-pelan. Nanti tahun depan Liga 2 bersih. Ya nanti Liga 3, 4 amatir. Perserikatan harus balik lagi lah. Makanya kita akan benchmarking ke Belanda. Ya, akhir Januari ini kita akan ke Belanda benchmarking PSM. Nah itu sobat, skandal Patrick Kluivert itu ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia oleh Erick Thohir, dan ramainya pemecatan Sintayong itu dipertanyakan rekam jejaknya oleh netizen. Nah, dalam diskusi atau wawancara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pemilihan Kluivert ini bukan keputusan sembarangan, gitu kan, bukan keputusan sembarangan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Erick menekankan pentingnya kerja tim di balik sosok Kluivert, bukan hanya mengandalkan satu individu. Ia juga mengklarifikasi isu-isu terkait skandal masa lalu Kluivert. Namanya juga katanya manusia, pasti nggak semua sempurna. Dia menyatakan bahwa hal itu tidak relevan karena sudah ada penyelesaian hukum. Erick berfokus pada masa depan, mengajak masyarakat berhenti mengejek dan lebih mendukung supaya
upaya besar ini bisa sukses dan bisa memajukan persepak bolaan Indonesia. Nah, keputusan mendatangkan pejabat dan direktur teknik baru adalah langkah ambisius demi mewujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia. Meski beresiko, Erik siap menghadapi kritik atas kebijakan ini. Dengan jadwal yang padat dan tantangan besar seperti melawan Australia pada Maret mendatang, ia menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan bukan semata untuk aman-aman saja, katanya, melainkan bertujuan untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nah, gimana sobat, tanggapan sobat semua tentang masalah kulipat ini? Jadi ya intinya itu adalah hal yang besar untuk membangun Indonesia. Ya kita dukung aja. Kita lihat pembuktiannya. Jika emang nanti lebih jelek dari STY, baru kita kritik lagi. Gitu. Oke, sobat, terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.